Saudara warga kerajaan yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kalau kita mengalami suffering? Ya saudaraku, terutama kalau suffering for Christ, firman Allah berkata itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Kita dalam tahun the multiplied grace. Karena kasih karunia, grace itu bukan cuma untuk diselamatkan, tetapi dapat kehormatan, menderita karena nama Kristus. Tapi ketika kita menderita, Yakobus pasal 5 ayat ke-7, firman Tuhan berkata, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Ditunjukkan seperti petani. Petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ia sabar, dia tekun sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita tahu bagaimana hujan musim semi itu saudaraku, itu sekitar April, Maret, lalu kemudian September, Oktober saudara ya, itu hujan musim gugur. Dan hidup ada musimnya. Tuhan adalah Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Di dalam bahasa Mandarin perkataan ketekunan itu adalah a knife in the heart. Jadi pegang, ya sakit rasanya, tapi dia pegang gagangnya ya. Tekun saudaraku, seperti petani. Tapi juga bersabar meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Apa pengharapan kita? Our blessed hope, kedatangan Tuhan Yesus. Kemarin kita mendengarkan seorang saudara yang adalah seorang bupati yang dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi ketika dia menghadapi demo yang berulang-ulang saudaraku, dia berkata, aku cuma menantikan kedatangan Tuhan. Dan terbukti, dia keluar berkemenangan saudara. Yang tidak boleh bersungut-sungut saling mempersalahkan, ayat 9. Supaya jangan dihukum. Setiap kata-kata sia-sia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bukan? Ya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Lalu siapa yang kita teladani? Para nabi. Siapa orangnya? Ayub. Kami menyebut mereka berbahagia, mereka yang telah bertekun. Sebab janji Tuhan itu karena iman dan ketekunan, saudaraku ya. Iman dan kesabaran. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Allah baginya. Katakan akhirnya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Jujur, tulus, ya saudaraku. Dan menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Kurang apa lagi saudara? Tapi apa yang terjadi? Dalam satu hari, seluruh perusahaannya hancur dan terutama 10 orang anaknya. Itu mati saudaraku. 7 putra, 3 putri. Dan saudaraku, bukan cuma itu, iblis juga menyerang tubuhnya sehingga seluruh tubuhnya penuh borok. Punya bisul satu aja susah, ini seluruh tubuhnya. Tapi dia tidak mengutuk, tetapi kemudian dia bingung. Karena apa? Dia kira itu Tuhan. Sebab dikatakan fire from heaven. Api datang dari langit, ya, yang membakar ladangnya, ternaknya. Kemudian angin. Saudara tahu kalau saudara membaca klausul daripada asuransi, segala malapetaka di bumi dikatakan act of God. No, saudara tahu dalam kitab Ayub dijelaskan, cuma waktu Ayub tidak ngerti bahwa malapetaka datang dari iblis, penyakit datang dari iblis. Tuhan datang membawa keselamatan dan kesembuhan. Karena itu bertekunlah, a knife in the heart. Biarlah kita bertekun dan bersabar. Kita belajar kitab Ayub. Kalau kita baca ayat pertama, kedua, kita akan bingung dan selanjutnya. Tapi baca ayat-ayat terakhir, Tuhan memulihkan 2 kali lipat. Bagaimana dengan anaknya? Anaknya 10 di bumi, 10 di sorga, saudara ya. Tapi istrinya tidak berubah loh saudaraku ya. Jangan ganti-ganti istri ya. Tuhan memberkati kita. God bless you. Warga kerajaan, bertekun seperti Ayub. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kita, bolehkah saya mohon Bapak Ibu yang masih di belakang-belakang bisa ngisi yang kursi kosong yang ada di depan? Ayo mari silakan. Bapak boleh maju sedikit, Pak. Isi yang di depan dulu. Terima kasih. Pak Wendy boleh maju. Bu Nevi dengan hormat.
biar lebih rapi nanti di belakang ya. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kesediaannya. Kita bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ya, firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat. Amin. Ya, kita semua datang ke tempat ini untuk merayakan, untuk bertemu Tuhan. Kita bersama-sama merayakan kehadiran Tuhan. Kita diberkati melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Baik, saudara-saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur hanya oleh karena kasih-Mu kami ada sampai saat ini. Amen. Dan kami hadir di tempat ini, Tuhan Yesus. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu. Amen. Kami mau bersuka cita bersama-sama. Amen. Kami mau menikmati hadirat-Mu pada saat ini, Tuhan. Dan kami mau katakan, biarlah Tuhan diberkati melalui pujian anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada saat ini adalah ibadah yang mengandung janji, pertemuan dengan kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan. Amen. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu. Amen. Jadilah kehendak-Mu Amen. di bumi, di tempat ini, seperti di surga. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita pagi ini. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup
bersama dengan Engkau. Kami akan selalu berkemenangan Tuhan. Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami pagi ini. Engkau yang selalu menolong setiap kami pagi ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Musim akan selalu berganti. Amin, amin, amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Yes, Lord Jesus. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. Tuhan memberkati. Kami yakin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Kami percaya pagi ini. Bersama-sama dengan Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Tuhan Yesus. Ku yakin Tuhan memberkati. Haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin, amin, amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari dengan iman katakan Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh
kasih Tuhan Yesus, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kenyamanan. Katakan satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari biar umat Tuhan saja katakan, satu-satunya yang kuandalkan, satu. Ini pengakuan kami pagi ini Tuhan, Engkau sumber, amin, sumber, amin, sumber, satu-satunya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
bersyukur Tuhan. Kami percaya apapun keadaan kami, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur pagi ini. Naikkan syukurmu, naikkan syukurmu kepadanya pagi ini. Kami memujimu, kami menyembahmu Tuhan. Kau Allah yang setia, Allah yang tak pernah gagal dalam janji-janjinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cintamu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat segala-galanya. Kami kuat hanya karena Engkau Bapa. Kami mampu hanya karena Engkau. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada pemulihan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang lemah dikuatkan pagi ini. Yang dalam persoalan Kau yang tolong pagi ini Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan pagi ini dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu. Biarlah Kau saja yang kami tinggikan pagi ini Tuhan. Mengalir dengan kuasa. Tidak ada satupun yang Kau lewatkan pagi ini Tuhan. Kau lawat setiap kami pagi ini. Kami bebaskan Roh-Mu bekerja. Syabarala barakapata kanana moshi. Urina marana masyikiri miniana namo. Haleluya. Haleluya. Kami cinta Engkau. Mengalir, mengalir. Terima kasih. Kau yang tahu isi hati kami pagi ini Tuhan. Yes, Lord. Masih memuji-Mu. Segala pujian kami buat Engkau. Sampai sujud di altarnya.
akan keadaan kita. Nyanyikan sama-sama, haleluya. Sujud di altarnya, ya basyakara namama. Mari buka kedua tangan kita seperti ini Bapak Ibu. Sujud di sesuatu terjadi saat nanti ku bawa hidup kami, haleluya, di altarnya ku bawa yang meriah bagi Raja kita. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Let your kingdom come and thy will be done, Lord. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Pemerintahan kerajaanmu kekal, Alfa dan Omega. Haleluya. Kami rindu berjumpa dengan firman-Mu. Kami rindu berjumpa dengan kuasa-Mu. Kami rindu berjumpa dengan kasih-Mu. Sebab tidak ada unsur lain yang bisa mengubah hidup manusia kecuali Tuhan pencipta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu, ya dan amin. Dan sesuatu terjadi untuk kesehatan kami, untuk keluarga kami, untuk keturunan kami, untuk pelayanan ini, Amen. Untuk usaha yang Kau percayakan, untuk masa depan. Demi pemerintahan kerajaanmu terlaksana. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih buat kesempatan ini. Saya sampaikan kepada para leaders di sini. Dan Kak Jo, Kak Ina yang ada di Australia mungkin. Bapak Ibu, kita bicara suffering. Dari saya sendiri untuk Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara. Bicara suffering ini 3 hal yang saya dapat ketika tema ini ada dan ketika ada Rock Leader Summit kemarin di Bali,
3 hal ini juga saya dengan tim saya dari Manado di hotel itu kita berdoa, dan 3 hal ini kami tangkap lagi di sana. Dan saya mau sharekan apa yang saya terima dari Tuhan tentang hal ini. Bukan hanya kami terima tapi kami alami. Terakhir di Gorontalo tadi saya sudah bersaksi sama Pak Ence dan kemarin sama Kak Hans. Saudara, bahwa Gorontalo terjadi pemulihan. Mereka yang pergi kembali lagi, saudara. Itu catatan yang baiknya. Dan ketika hal ini disampaikan kepada saya berdoa dengan mereka yang bawa berita dari Gorontalo. Dan dari sini saya akan pulang, saya akan menyelesaikan Gorontalo itu. Dan juga kita akan segera menduduki Maluku Utara, Ternate, Halmahera. Bapak Ibu, dan juga Tomohon, Kota Bitung, dan antara Gorontalo dan Manado itu ada Bintauna, itu cabang baru kita, dan juga Santong Bolang. Nanti saksikan apa yang saya sampaikan hari ini berkaitan dengan tema kita, Suffering for the King. Bapak Ibu, yang saya dapat begini, bahwa suffering for the King itu tergantung 3 hal. Yang pertama, suffering for the King karena kebenaran. Saya ngalami, karena kebenaran saya ditolak. Karena kebenaran saya diusir. Karena kebenaran saya pendeta dimaki-maki di Manado. Karena kebenaran. Kenapa? Mereka mau supaya mendesain pelaksanaan gereja itu, desain pelayanan gereja itu seperti yang mereka mau, seperti gereja lama mereka. Tapi saya datang dengan konsep kerajaan. Tentunya mengobrak-abrik budaya religion spirit di sana. Roh agamawi yang mati. Dan karena saya komitmen untuk terus berbicara tentang kerajaan. Dan endingnya kemarin saya menutup tahun ini dengan Rekindle 5 kemarin itu, saudara. Dan dampaknya sangat besar untuk GBI sekarang ini di sana. Dan pasca Rekindle 5 for Sulawesi kami ada fellowship. Dan Gembala Betani di sana dan beberapa gembala GBI yang komit datang kemarin. Dan merencanakan suatu movement untuk tahun depan ini untuk kerajaan Allah. Nah, bagi saya yang pertama saya dapat untuk tema bulan ini karena memang suffering for the King itu karena kebenaran. Mari kita lihat dalam kitab Daniel pasal 3. Saya minta tolong multimedia. Daniel pasal 3, Raja Nebukadnezar mengeluarkan maklumat bahwa dia mendirikan sebuah patung, maka seluruh rakyat yang ada di sana harus menyembah patung yang Tuhan dirikanku itu. Tetapi ada beberapa orang Yahudi, anak-anak Yahudi, pemuda-pemuda Yahudi berkomitmen dalam kebenaran, menyembah Allah yang benar. Dan resikonya karena kebenaran yang mereka pertahankan, karena komitmen mereka tetap menyembah Allah yang benar, terjadi suffering. Terjadi penganiayaan, terjadi penolakan. Saya pikir ketika saya datang tema ini Suffering for the King, saya sudah mengalaminya. Ketika saya ada di Dubai selama 3,5 tahun untuk memulai Rock Dubai dan Abu Dhabi. Penolakan itu datang. Penolakan datang dari mereka yang biasanya persekutuan seperti biasanya. Tapi datang ibadah kerajaan. Kita tidak mulai dari mana, saudara, praise and worship, sudah khotbah, setelah itu selesai dan di situ manifestasi terjadi. Orang sakit disembuhkan. Bayangkan mereka yang dari rumah sakit Dubai, KKR di Abu Dhabi, dibawa ke Abu Dhabi. Dan di Abu Dhabi dia disembuhkan Tuhan dan sekarang jadi pengusaha di Dubai. Suffering for the King. Terjadi penolakan juga. Begitu saya terbang ke Qatar, mulai persekutuan di Qatar, ditolak. Siapa yang menolak saya? Orang Indonesia yang punya persekutuan seperti biasanya. Orang ini kita sepakat, kita tolak karena dia membawa gereja. Saya tidak membawa gereja, saya membawa kerajaan. Dan budaya agamawi itu, puji Tuhan saya diutus di Manado, di Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara. Dan saya ngalami betul tema ini. Saya sharekan apa yang saya alami. Karena kebenaran. Daniel pasal 3, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dora di wilayah Babel. Kita baca nanti, Bapak Ibu boleh baca cerita ini mulai dari sini sampai terakhir pasal ini. Pasal 3. Singkat cerita bahwa setelah patung yang raja dirikan itu,
keluarlah maklumat atau perintah raja, undang-undang raja. Bahwa semua rakyat di Babel harus menyembah. Tapi pemuda-pemuda Yahudi, mereka berdiri di atas kebenaran, berkomitmen di dalam kebenaran, hidup di dalam kebenaran, dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Akhirnya mereka menolak menyembah patung. Lalu apa yang terjadi? Dilaporkan kepada mereka oleh pegawai istana bahwa orang-orang Yahudi tidak menuruti perintah raja, tidak menuruti titah raja. Mereka berkomitmen untuk menyembah Allah mereka. Dan saudara tahu pasal sebelumnya mereka selalu kiblat ke Israel. Kata kiblat itu bukan mulai dari Islam. Mulai dari Alkitab itu kata kiblat itu. Mereka kiblat ke Israel. Menyembah Allah yang benar. Dan ketika komitmen mereka dan penyembahan yang benar, ibadah yang benar, dalam kerajaan yang benar itu datang penganiayaan. Tahu berapa kali api itu dinyalakan? 7 kali lipat dinyalakan. Dan ketika api itu dinyalakan 7 kali lipat, maka saudaraku beberapa pasukan mengangkat mereka melempar. Orang yang melempar mereka saja terbakar. Tapi mereka yang ada di dalam api menari-nari. Suffering for the king. Saya percaya ketika tantangan datang karena kebenaran, kita menari di sana. Saya ngalami menari di Manado. Saya menari di Manado. Dan ada kecemburuan ilahi di Manado. Tapi pergerakan kerajaan tidak bisa dihambat. Tidak bisa ditahan. Bergerak. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ini yang terjadi. Mereka-mereka yang menolak saya. Sekarang semua sudah datang ke gereja kembali. Mereka-mereka dulu yang menyerahkan tanah. Mereka dulu yang menyerahkan gedung. Mereka mengambil dan saya diusir, saya dimaki-maki. Baju saya dimasukkan dalam tas sampah, tas hitam itu saudaraku. 5 tas sampah, jas saya masuk di sana. Baju khotbah saya di sana, semua pakaian saya di sana. Handuk semuanya. Tinggal baju saudaraku 1 di kamar dan juga handuk di kamar mandi. Api melahap, tinggal 1 kamar dari 8 kamar dalam 1 rumah. 1 kamar itu utuh. Bau asap aja baju saya, spray saya utuh. Baju khotbah saya itu utuh. Handuk saya yang di kamar mandi itu 5 tahun jemur situ utuh. Bau asap aja enggak. Saya diusir karena kebenaran. Mereka mau supaya gereja itu menurut agama mereka. Menurut yang mereka mau. Saya sudah didoktrin. Lawan roh agama, taruh roh kerajaan di sana. Itu aja modal saya datang. Masuk Gorontalo juga gitu. Saya ditolak. Saya dimaki. Saya diusir. Tapi tetap saya berdiri di hadapan Tuhan. Saya bilang kalau ada dosa, saya akan pulang hari ini juga. Pak Roni datang. Tuduhannya ada 3 hal. 1, saya udah nikah sama janda muda, punya 1 anak. Ketika tuduhan itu datang, saya menari, saudaraku, boleh temukan saya dengan janda muda itu. Selama kita rindu pada dia. Nyanda terbukti saudara. Saya berdiri dalam kebenaran. Pak Roni datang saudara ketemu Kombes Pol Budi. Dir Intel Sulut saudaraku. Lalu Pak Roni datang. Boleh ketemu dengan saya istrinya Pak Jonathan. Supaya hari ini juga saya foto dengan Pak Jonathan. Putrinya Jonathan. Kirim ke Pak Arifin dan Pak Franky. Penatua kita. Kata orang. Pak Roni saya lihat. Pendeta manusia juga pendeta. Pendeta juga manusia. Pak Roni marah saudaraku. Kurang ajar Muni. Tuduh pendeta. Marah saudaraku. Saya baru lihat Pak Roni saudaraku kesetanan seperti itu. Waduh astaga. Ternyata marah juga Kak Roni saudaraku. Nah apa yang terjadi? Kata orang. Akan ada banyak di antara kita ngalami tuduhan, suffering. Kata orang. Kata orang. Tapi itu bukan fakta. Hati-hati. Kasih tahu kiri kanan, hati-hati. Hati-hati. Haleluya. Saya dituduh saudara. Di Gorontalo juga tuduhan datang. Di Manado saya udah nikah janda muda. Masih kuliah lah itu janda. Di Samrat kata. Aduh haleluya. Yang tidak terbukti. Yang kedua saya korupsi uang 800 juta. Kas gereja tidak sampai 800 juta. Saya minta bendara 1, bendara 2. Kasih laporan. Rekening koran keluarkan 3 tahun, 4 tahun. Tidak terbukti.
Apa tujuan mereka? Mengambil alih gereja itu. Hanya itu tujuannya. Tapi mengata-ngatai pendeta. Melabelkan pendeta. Saya diusir. Lempar. Dilempar, tempat sampah itu dilempar. Di sini kenanya. Baju saya dimasukin ke tas sampah. Marah pun sedikit enggak. Air mata setetes pun enggak akan terjadi. Tapi puji saya kok waktu itu nyanyi. Oh praise the Lord. Saudaraku nyanyi saya lalu masuk mobil. Nyanyi saudara. Karena kebenaran ayo berjanji hari ini. Semua yang dituduhkan kepadamu kamu ndak buat. Berani ndak nyanyi di tengah penderitaan? Atau justru tunggu ngana tunggu. Hati-hati saudara. Rencana balas dendam bukan dari Tuhan. Tapi mengampuni itu rencana Tuhan. Haleluya. Lebih baik memberkati dengan berkat yang dari Tuhan. Daripada menerima yang bukan bagian kita. Akhirnya saya menerima yang dari Tuhan berlimpah-limpah. Saya bersaksi di dalam nama Tuhan Allah. Masuki tahun 2 tahun ini saya banyak menerima tanah. Akhirnya saya datang ke Pak Arifin, Pak Franky saudaraku. Pak Franky berkata, Jonathan kalau betul janda muda itu. Hari ini juga Om kirim uang, kamu pulang ke rumah. Saya berdiri depan Om dan Tante. Dalam nama Tuhan Yesus, janda muda itu kata orang. Nyanda benar. Pak Arifin saudaraku, Jonathan. Panah api si jahat datang. Hatimu bagaimana? Sebelah hatiku tetap mencintai Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu di pelayanan. Yang kedua, karena kebenaran saya ditolak di keluarga. Adik saya, Joni pernah khotbah di sini. Itu bunuh saya. Saya sudah saksikan lalu di restoran. Sekarang yang bunuh saya sudah jadi gembala sidang. Sudah jadi pendeta. Kemarin ketika ada sesi daripada anak-anak yang di rumah Om itu saya, Chris, Apitula, dan Joni saudaraku. Joni tidak bisa ngomong, cuma nangis saja saudaraku melihat yang dibunuh ternyata hidup. Dan Joni justru jadi gembala. Boleh tidak kita mendoakan orang yang menganiaya kita sehingga dia jadi hamba Tuhan atau jadi orang Kristen? Atau justru merencanakan balas dendam? Hati-hati saudaraku, sebab pembalasan bukan dari orang, dari Tuhan Allah. Akhirnya si pendeta itu saudaraku diberkati Tuhan, puji Tuhan sudah 3 anaknya. Dan diperluas daerah pelayanannya di Flores Timur. Sampai Alor sana saudara. Si pembunuh sudah jadi hamba Tuhan. Papa mama saya mengusir saya dari rumah. Mengusir saya dari rumah, saya pergi merantau saudaraku ke kota Bali. Kota Bali saudaraku. Dan sebelumnya saya diusir juga karena saya keluar dari seminari. Kenapa saya keluar dari seminari? Saya pacaran sama suster. 3 orang sekaligus. Suster saudara. Dipacari sama anak seminari. Kenapa? Saya ponakan Uskup Agung. Kakaknya mamanya sulung itu Uskup Agung. Jadi saudara tahulah itu ya. Tapi mata saya saudaraku main mata sama suster saudara. Suster juga balas saudaraku. Haleluya. Berjalanlah kita dalam ketidakbenaran. Akhirnya saya didisiplin. Saya lari, masuk Islam saya. Saya sekolah di pesantren Al-Ma'arif. Bukan Al-Ma'arif, Al-Ma'arif. Dan ijazah SMA saya ijazah pesantren. Kenapa saya lari dari pesantren? Yang punya pesantren cuman punya anak 1, perempuan. Namanya Aiza. Karena saya santri yang berprestasi, santri yang yang terbaik lah saudara ya. Dari seminari bos. Dari seminari. Saya mau dinikahkan. Saya lari malam-malam. Naik bis Jawa Indah menuju kota Denpasar. Di Denpasar saya ketemu saudaraku pedanda. Di Legian. Saya jadi masuk Hindu 3 tahun. 2 tahun. Bukan 3 tahun. 2 tahun. Jadi Hindu saya 2 tahun. Pembantunya pedanda. Di Legian Kuta itu. Apa pekerjaan kami? Membersihkan Pantai Kuta. Sebelum wisatawan datang. Kami bersihin. Ratain pasirnya, sampahnya kita angkut. Saya di kelompok 10. Kenapa kelompok 10? Saya punya anak buah 10 orang. Saya pemimpinnya. Membersihkan Pantai Kuta itu sampahnya, pasirnya diratakan. Datang sebuah komunitas dengan gurunya.
olahraga di sana, bikin kacau pasir itu saudaraku. Siapa mereka? Komunitasnya Pak Franky. Lari pagi dari situ saudaraku. Dengan anak-anak didiknya. Abraham Ansel saudaraku, Willy Syukur saudaraku. Orang-orang semacam itu. Jengkel saya. Jengkel saya saudara, sungguh. Lalu yang ketemu saya Willy Syukur. Yang kedua Abraham Ansel, gembala Rock Bima itu. Pernah kesini itu, orang itu. Saudara, langsung kurang ajar ngoni. Pakai konteks Manado ya. Kurang ajar ngoni. Bahasa dulu enggak begitu saudaraku. Kurang ajar kamu. Kami udah ratakan itu kok bikin kacau balu kok jadinya begini. Kamu dari mana? Saya dari Indonesia Timur. Indonesia Timur mana ngana? Indonesia Timur mana kamu? Abraham tanya. Kenapa tanya begitu? Kamu udah rusain pasir yang kami ratakan. Kamu datang tanya dari mana? Saya dari Indonesia Timur. Saudara akhirnya ketemu sesama Flores di situ. Saya diinjil di situ. Saya terima Yesus di Pantai Kuta Kasiang. Terima Yesus di Pantai Kuta saudara. Ya sudah didoain. Lalu ditawar, ketemukan saya dengan Pak Franky. Pak Franky bertanya, kamu mau enggak tinggal di rumah saya? Saya tanya, gajinya berapa? Karena saya kerja di perusahaan waktu itu bos. PNG. Untuk ekspor impor. Dan saudara, saya tanya berapa gaji? Oh enggak ada gaji. Loh terus makannya gimana? Makan minum enggak usah kamu tanya, semua disediain. Pakaian, sepatu semua disediain, enggak usah tanya. Enggak usah khawatir, Tuhan menjamin. Tuhan yang bagaimana Pak? Saya datang dengan Hindu kan, doktrin Hindu, doktrin Katolik, doktrin Islam, doktrin Hindu saudaraku. 3 kepercayaan masuk saudaraku. Aduh saudara, saya tanya, logik saya keluar. Terus makannya bagaimana? Pokoknya kamu percaya, makan minum dan pakaian apa yang kamu pakai, sepatu semua disediain. Dari mana Pak? Perusahaan Bapak apa? Jelas Pak. Baru saya bilang iya nanti. Pokoknya percaya Tuhan saja. Ya sudah, saya percaya Tuhan Pak, saya agama Pak. 3 agama saya 3 punya Pak. Bapak bawa agama apa dang? Pak Franky berkata, Tuhan mengasihi kamu, mau apa enggak? Saya kasih kamu waktu, ini kantor saya waktu itu masih di Teku Umar. Di sebelah supermarket Libi waktu itu. Toko Lancar. Salah satu penatua kita dulu saudara. Akhirnya saya datang ibadah, ketemu lagi dengan Pak Franky ini. Lalu Pak Franky, saudaraku, dalam doa puasa itu menyembah tapi lihat saya juga lihat dia saudaraku. Setelah doa puasa terintimidasi saudara. Terintimidasi saya, lalu dia tanya lagi, mau enggak tinggal di rumah saya? Saya bilang Pak, gajinya berapa? Kalau Bapak kasih jumlah nominalnya saya mau Pak. Tapi di atas rata-rata Pak. Pokoknya enggak ada gaji, makan minum ada. Pakaian semua ada, rumah ada. Kendaraan ada, mau apa? Gajinya Pak, saya enggak butuh itu pakaian. Gajinya. Kenapa saya nuntut gaji? Saya pikir mama saya, saudara. Saya pikir papa saya. Kenapa saya, maksudnya kalau saya pulang nanti, saya tidak mengandalkan uang tokonya mama. Saya punya gaji. Tapi yang dijawab, oke, kalau kamu nuntut gaji, kalau kamu tidak mau, oke, saya doain, didoain. Saya manifestasi saat itu sudah menurut cerita mereka. Saya dilawat Tuhan. Akhirnya bulan Maret tahun 94, saya menyerahkan diri gabung di Istana Gunung Kidul dan Pasar Bali. Masuk dalam perguruan di situ saudaraku selama 4,5 tahun. Dengan segala penderitaan dan kemuliaannya dan segala kemasyurannya, saya diutus ke Malang memulai Rock Malang bersama Kak Roni Daud. Peristiwa Rock Malang mulai, lalu setelah itu ke Manado, ke Dubai dan Abu Dhabi, dan hari ini saya ada di sini. Atas nama bangsa Indonesia saya ucapkan terima kasih. Karena kebenaran. Saya ditolak oleh papa. Mama saya berkata, saya tidak pernah melahirkan anak. Namanya Jonathan. Lalu saya jawab waktu, terus saya anak siapa Mama? Anak setan. Mama saya berkata seperti itu. Menurut saya ya orang Chinese tidak pernah melahirkan anak. Lalu anaknya pergi, tidak pernah anaknya kembali terus diomong seperti itu. Mungkin karena mama saya Chinese kolot jadi ngomongnya begitu saudara. Kamu anak setan. Terus saya bilang, mama saya namanya Teresia. Saya berkata, Teresia I love you. Sudah dalam Tuhan kita, sudah dalam Tuhan. Di perguruan Gunung Kidul Kasiang. Pulang saudara ke Teresia, I love you. Pokoknya kamu. Maksudnya kenapa kamu lari dari seminari? Memalukan kakak mama. Memalukan mama. Mengkhianati keluarga besar.
Hancur nama keluarga kita di Kota Ruteng dan Labuan Bajo. Hancur nama kita karena kamu anak setan. Saya sempat jawab mama waktu itu. Saya anak setan. Mamanya siapa ya? Tapi mama saya sempat senyum, saudara. Cuma dia memalingkan wajah. Saya berkata, Teresia, I love you. Pada akhirnya mama saya bertobat, papa saya bertobat, dibaptis di Bali. Diterbangkan di Bali dan saya salah baptis. Saya sudah bersaksikan yang lalu, saya baptis sampai 3 kali, Pak Arnold. 3 kali saya baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Lihat Teresia 3 kali, saudara. Papa saya siap-siap, saudara. Karena dia berpikir, saya 3 kali juga nanti ini. Setelah selesai Teresia, saudara, saya berkata, Bernard, come on. Papa saya namanya Bernard. Bernard, come on. Mama saya Teresia silakan naik. Bernard turun, saudaraku. Sambil lihat saya. Saya berkata, hari ini sebagai hamba Allah, saya membaptis engkau Bernard. Papa saya berkata, ya. Cuma berlinang air mata si Bernard. Kasihan. Manado toh, kasihan. Saya baptis Bernard. 3 kali juga. Salah baptis saya. Salah baptis. Kenapa saya salah baptis? Karena dulu saya dibaptis juga 3 kali. Kan manusia kan makhluk gambar kan. Torah ini kan makhluk gambar toh. Jadi apa yang dibuat dulu di lembah pujian, saudara, oleh Pak Peter itu yang sekarang gembala sidang gereja lain di Bali. Saya lakukan itu juga pada papa mama saya. Si Bernard. Lalu papa bagaimana? Pokoknya dia masih apa Bernard? Tangan begini. Saya baptis 3 kali. Benar 3 kali. Sah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Suffering for the King, saya ditolak dari keluarga. Di pelayanan juga ditolak. Memulai Rock Malang itu juga ditolak. Saya akhirnya pernah konseling sama Pak Arifin. Pak, kenapa setiap kali saya masuk satu kota pasti saya ditolak? Pak Arifin berkata, puji Tuhan, berarti Tuhan menyertai kamu. Ada kata-kata lain kah atau bagaimana kah? Puji Tuhan, itu Tuhan menyertai kamu. Saya belakangan baru, oh iya ya. Kalau Tuhan menyertai kita, suffering for the King pasti terjadi. Kalau kita mengikut Tuhan tidak pernah mengalami suffering, tanda tanya kekristenan orang ini benar apa enggak sih? Coba colek kiri kanan, dengar khotbah itu ngana. Coba colek, coba. Benar saudaraku, saya ditolak. Yang Gorontalo mau kembali, Manado so kembali kasihan. So kembali saudaraku, dan terjadi pesta di Manado. Luar biasa. Akhirnya apa yang mereka ambil dulu mereka persembahkan, mereka kembalikan lagi saudaraku. Lalu saya berkata, mau diambil kembali? So nyanda. Sampai Tuhan datang, oh puji Tuhan. Berdoa kita di hadapan Tuhan. Saudara, masuk Bolmong Raya, Kota Mobagu. Juga ditolak. Saya saksikan karena kebenaran. Satu kali saya perjalanan pelayanan menuju Gorontalo dari Manado. Lewat Bolmong Raya. Inobonto, Lolak, Santong Bolang, dan Bintauna. Di Santong Bolang itu, di ujung kota itu, ada perkumpulan orang mabok. Termasuk salah satu yang sekarang ini saya ngadi di situ. Di Santong Bolang itu. Mobil saya dihadang dan disuruh parkir mobil. Ya udah, saya parkir mobil. Saya mau dipukul saudara. Saya mau dipukul, tidak ada alasan. Mereka mabok. Mereka cuma minta waktu mobil parkir ngana. Udah kita parkir. Kalau parkir mobil, turun ngana. Turun kita saudaraku. Mau ditempeleng saudaraku. Akhirnya ada satu teman, jangan dulu kita tanya kok apa dia ini. Apa terjadi? Cuma satu, mereka minta doi. For beli saguer dang. Minta doi. Untuk beli saguer. Ya sudah, saya kasih 5.000. Cuma 5.000 ngana pun doi. Saya bilang, saya ini lagi ada mau tugas Pak ke Gorontalo. Tugas apa ngana? Kita lagi ada tugas di sini. Karena kita ngana masuk, kita orang pe kampung dang. Cuma 5.000. Oke, saya kasih 5.000. Cuma 10.000 ngana kasih. Ngana mau tambah atau kita ambil ini mobil? Saya bilang, nyanda. Saya ada tugas ke Gorontalo. Saudara, ya baju saya dikoyak-koyan waktu itu saudaraku. Dikoyak-koyan dan maaf, baju saya dikeluarin, baju kaos waktu itu.
Dikeluarin saudaraku. Lalu saya suruh duduk di atas batu. Dituduh-tuduh, kasih. Nggak ada doi di situ, cuman kartu ATM. Aku, oh betul, memang Anda nggak ada doi, Kang. Apa yang terjadi saudaraku? Mereka tanya, kok Anda mau ke Gorontalo, ada apa, Dang? Lalu mereka lihat di situ ada kartu pendeta. Lalu yang sekarang ini Sangadi, dia tempeleng anak buahnya. So itu ngoni, jangan aniaya pendeta, jangan halangi pendeta. Padahal dia komando tadi di situ. Tahu apa yang terjadi? Sekarang Sangadi itu jadi jemaat kita di Santong Bolang. Jadi jemaat di Santong Bolang. Nah itu orang KKR lalu dengan Pak Doni dari Kota Mobagu, datang dia di situ. Ini kotek pendeta yang kita curi uangnya dulu dah. Sekarang jangan, langsung bilang berlutut ngana, Sangadi berlutut. Sangadi berlutut, kong kita doa. Kita doa, bukan doa biasa lagi, tekan kepalanya. Sangadi dalam nama Tuhan Yesus, iyo pendeta. Karena tekan begini, iyo pendeta. So jadi jemaat itu Sangadi. Penganiayaan datang karena kebenaran. Kebenaran ditolak di dunia ini. Tapi barang siapa hidup dalam kebenaran, kemerdekaan datang. Sebab di mana ada kebenaran, di sana ada kemerdekaan. Terjadi. Dan sekarang jemaat itu, maaf, mereka lagi membangun sih saudaraku. Lagi membangun itu. Gereja itu lagi bangun Santong Bolang itu. 100% petani. Cuman satu pegawainya yang Sangadi itu saudara. Boleh kalau ke Manado nanti singgah di Santong Bolang itu saudaraku. Jemaat 100% petani. Luar biasa. Haleluya. Saya lagi muridkan Sangadi itu untuk yang pernah memukul saya itu. Untuk jadi gembala di situ. Ketika dia ke Manado kemarin, datang dia di Rekindle Fire kemarin. Datang Sangadi itu. Saya mau ajak dia untuk bawa doa ke depan ke Pak Arifin. Pak, cukup Bapak aja yang mendoakan saya karena niaya dulu dang. Jangan bawa saya lagi ke Pak Arifin, kasihan kita Pak. Suffering karena kebenaran. Barang siapa berpihak pada kebenaran tidak pernah terhindar dari suffering. Sebab dunia menolak itu. Tapi percaya di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Rock. Haleluya. Karena kebenaran. Ketiga pemuda itu tidak mau tergoyah imannya. Mereka mempertahankan. Komitmen mempertahankan kebenaran itu. Akhirnya mereka dilemparkan ke perapian 7 kali lipat nyalanya. Sampai orang yang melempar mereka terbakar. Tapi mereka yang ada dalam api itu. Sehelai rambut pun tidak terbakar. Itu kebenaran. Dan Yesus adalah kebenaran. Kebenaran itu bukan teori. Kebenaran itu pribadi. Pribadi itu ada di antara kita. Pribadi itu ada di dalam kita. Haleluya. Banyak tuduhan, mulut dolak-dalik. Tapi kebenaran akan tetap saya hidupi. Nanti kebenaran akan membuka dirinya sebagai sebuah kebenaran. Kebenaran tidak perlu dibela. Tapi kebenaran itu membela kita. Haleluya. Kebenaran itu diabaikan. Tapi dia tidak pernah berubah. Dia tetap kebenaran. Kebenaran tidak perlu diakui. Sebab dia sendiri yang akan mengakui yang menghidupi kebenaran. Haleluya. Barang siapa menerima namanya, mereka lah yang menerima kerajaan itu. Dan kebenaran hidup dalam hidup mereka. Kebenaran, suffering for the king. Karena kebenaran. Kita lihat lagi yang berikutnya. Poin yang kedua, karena dosa. Hakim-Hakim pasal 2. Saya minta tolong Hakim-Hakim pasal 2. Coba kita lihat di situ ketika bangsa itu, ketika Yosua dan tua-tua mati saudaraku, lalu bangkitlah generasi yang lain hatinya. Yang lain hatinya. Lalu mereka menyembah Allah yang disembah oleh bangsa Kanaan. Mereka kompromi di situ. Dan apa yang terjadi? Dosa akhirnya menguasai mereka. Akibat dosa, ini dosa mengabaikan kebenaran. Dosa adalah melecehkan kebenaran. Dosa adalah menghancurkan kebenaran. Dosa adalah tidak mengakui kebenaran. Dosa adalah bukan produk kebenaran.
Dan ketika angkatan itu lahir, ketika Yosua dan seluruh angkatan dan tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua pergi, bangkitlah sesudah mereka angkatan yang lain hatinya. Siapakah angkatan lain hatinya? Yang sudah berkompromi. Haleluya, sudah berkompromi mereka. Dan apa yang terjadi ketika mereka berperang? Justru mereka mati binasa. Ketika mereka maju, mereka dibantai. Ketika mereka maju berperang, tangan Tuhan yang melawan mereka. Nah, akhirnya Tuhan melakukan suatu pergerakan zaman itu, bangkitlah hakim namanya Gideon, menegakkan kembali kebenaran. Saya datang kali ini, kiranya dalam keluarga kita menegakkan kembali kebenaran yang absolut. Menegakkan kembali kebenaran. Kata kuncinya saya masuk Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara, tegakkan kebenaran. No compromise. Nah, apa dampaknya sekarang? Gemim menjadwalkan saya untuk beritakan kerajaan itu di Gemim. KGP Mvanea, GPIA, GPDI meminta untuk pengajaran kerajaan itu masuk. Dan sudah 5 tahun pengajaran kerajaan itu masuk. Masuk saudaraku. Kita tidak perlu KKR. Mungkin peristiwa pertamalah kemarin. Rekindle Fire for Sulawesi itu. Dan akhirnya Ibu Leni membuka hati dan dia minta, boleh tidak diadakan di Betani? Saya bilang, dengan sukacita saya menerima tawarannya. Maka disitulah kita mengadakan kemarin Rekindle Fire for Sulawesi. Dan sampai hari ini kita bangun fellowship Betani dengan Rock. Lalu Pak Honi GBI Menorah yang di Mega Mall bangun fellowship sampai hari ini. Dan beberapa gembala, juga gembala GPIA, juga gembala dari KGP Mvanea. Dan juga Gemi Malalayang. Saya khotbah di Gemi Malalayang. Berita kerajaan itu masuk. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, akhirnya kerjasama pembinaan generasi sekarang ini. Teman-teman dari Betani, network kita untuk pembinaan generasi, mencangkup generasi. Percayalah, sesekali mungkin kebenaran itu diabaikan. Tapi kebenaran akan terus menyatakan kehendak Allah. Dan terjadi dan pasti influence, membawa pengaruh. Maaf, saya lanjutkan kesaksian saya. 2 tahun terakhir ini saya menerima persembahan tanah. Terakhir itu di Tomohon. Nggak tahu bagaimana saudaraku. Beliau itu disuruh Tuhan katanya bersama istri ketika mereka mimpi kasih tanah ke GBI Rock. Dan mereka kasih tanah. Mereka juga yang membangunnya, gedungnya di situ. Sudah mau selesai saudaraku di kota Tomohon. Haleluya. Di dalam kebenaran itu ada kemerdekaan. Di dalam kebenaran itu terkandung dalam segala hal di dalamnya. Berpihaklah pada kebenaran dan hidupi kebenaran itu. Suffering for the king karena dosa. Yang pertama tadi, saudaraku, karena kebenaran. Kedua, karena dosa. Kalau kita baca kitab Hakim-Hakim itu nanti, Bapak Ibu baca, bangkitlah sesudah mereka angkatan yang lain hatinya. Dan ini akibatnya mereka melecehkan kebenaran. Sudah jelas Alkitab berkata, jangan kamu menikahi perempuan Moab, perempuan Amon, dan sebagainya. Justru mereka menikahi perempuan-perempuan Kanaan. Saya beberapa kali ke Israel, tour guide saya ketika saya turun dari Dubai lalu ke Oman itu. Di situ apply visa untuk masuk Israel. Tour guide-nya di bis itu adalah wanita-wanita Kanaan. Saya akui, saya laki-laki normal. Wanita Kanaan memang cantik sekali. Cantik sekali. Dan mereka tour guide saudaraku. Wah, lalu kita, saya bahasa Inggris kayak makan ubi panas. Tapi you understand, I understand lagi gitu saja sudah. Akhirnya sudah ngomong bahasa Inggris saudaraku. Lalu mereka berkata, dari mana Anda? Oh, kan sudah ada di paspor tadi. Masa tanya lagi? Oh, oke. Saya yang keliru. Oh, cantik-cantik tapi kok keliru ya. Angkatan yang lain hatinya itu menikahi perempuan Moab. Menikahi perempuan Kanaan. Nah, apa yang terjadi? Mereka berurusan dengan Tuhan. Untuk kebenaran tidak boleh dipermainkan. Rock Makassar.
Kebenaran tidak boleh dipermainkan. Ada alasan begini, nanti saya tarik dia dang kepada Yesus. Atau orang di Manado lebih banyak begitu. Makassar bye-bye Jo. Orang di Manado begitu. Kak Jo doakan Pak kita pacar dang kepercayaan lain. Mah dia mau masuk gereja kok. Manado. Makassar bye-bye Jo. Manado alasan begitu. Akhir lama-lama nanti bukan masuk gereja. Dia yang masuk kelenteng. Dia yang masuk masjid. Dia yang masuk pura. Tapi tadinya misinya, wow saudaraku dahsyat banget. Soal mulai masuk gereja dia kasihan. Kalau kita doa makan dia ikut Kak Jo. Dia pikir dengan begitu embel-embel begitu saya luluh hatinya. Tidak. Saya berkata lebih baik ngana putuskan dalam tempo yang sesingkat. Jangan Kak Jo, dia baik Kak Jo, dia baik. Pengajaran sebelah itu, kebaikan itu adalah manifestasi ibadahnya. Kebaikan itu amal ibadahnya. Nah dalam pengajaran kerajaan, kebaikan belum tentu benar. Haleluya. Tapi kalau kebenaran pasti baik. Amin Bapak Ibu. Nah terjadi di sana. Akhirnya saudaraku, karena tidak direstui, maka dia pindah gereja. Pindah gereja saudaraku, tidak masuk gereja juga orang, cuma diberkati di gereja. Lama-lama saudaraku, akhirnya pisah dorang. Datang lagi di gereja sekarang. Kau bawa 2 anak. Mana dang? Itu Pak Tua, soalnya masuk gereja kasihan Kak Jo. Bukan dia yang kasihan, ngana yang kasihan. Begini, mengaplikasikan kebenaran untuk kepentingan yang miring-miring benarnya, itu tidak benar. Itu salah total, kekal dan tidak bisa dibantah lagi. Kadang-kadang begitu. Kota mau bagus juga begitu. Maaf ya, sampai hari ini saya Rock Manado, Rock Sulawesi Utara dan Gorontalo tidak pernah memberkati pernikahan. So masuk gereja dia kasihan, so masuk gereja dia kasihan. Ya enggak pernah. Satu aja datang bawa ke saya ngaku Yesus dan saya muridkan selama 6 bulan pembinaan pernikahan. Baru saya berkati. Kalau tidak, pergi juga ke gereja lain. Itu yang dorang bilang, Rock Manado kudus sekali dang. Ini enggak apa-apa. Berjalanlah dengan apa maunya Tuhan. Kualitasnya yang dibangun, bukan kuantitasnya. Saya percaya kuantitas datang karena kualitas. Memang jumlah kita tidak terlalu banyak, tapi pengaruhnya bung. Pengaruhnya untuk Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Bolmong Raya. Sebentar lagi kita masuk Ternate kan, tahun depan ini. Halmahera, mereka sudah datang kemarin di Candle Fire. Dan sudah bangun komitmen kita di situ untuk memulai Rock Ternate dan Tobelo. Adakah di antara saudara yang tergerak mau mengembalakan Tobelo? Pengumuman dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Serius ini saudara, karena kita ada regional 2, Pak Jonathan dan para leaders di sini, Bapak Ibu. Karena saya sudah tidak punya orang. Untuk saya utus ke Ternate. Untuk saya utus ke Tobelo. Kalau saudara di atas saudara, Jonathan saya mau hari ini kita ketemu setelah ini. Saudara, kebenaran itu akan tetap menyatakan diri kebenaran. Dia tidak berubah karena situasi. Dia tidak berubah karena masalah. Dia tidak berubah karena moral. Dia tidak berubah karena politik. Dia tidak berubah karena pangkat. Kebenaran is kebenaran. Itu terjadi. Itu yang membuat orang di Sulawesi Utara, aduh Rock itu kaku sekali. Saya berteriak di gereja-gereja mainstream itu. Sekalipun orang kaku tapi itu benar. Agama-agama akan berlalu. Agama-agama akan berakhir. Tapi kebenaran akan menjadikan dirinya sebagai benar. Kebenaran. Dan saya pastikan kebenaran itu menyembuhkan orang. Kebenaran itu memerdekakan kita. Yang ketiga. Kehendak Allah yang diizinkan. Suffering for the king, penderitaan yang diizinkan. Baca kitab Ayub. Pasal 42, Ayub berkata begini. Dari kata orang, saya mendengar tentang kau. Tapi sekarang mataku sendiri yang menyaksikannya. Mataku sendiri yang melihatnya. Bahwa Tuhan adalah Raja. Diizinkan.
Ayub, memang ada yang keliru dalam Ayub dalam pengenalan Tuhan pasal 42 berkata begini, dari kata orang aku mendengar, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau, tapi sekarang mataku sendiri memandangnya. Mengikut Tuhan mengalami 3 hal. 1, kebenaran. Firman, perjumpaan dengan firman. Yang kedua, perjumpaan dengan kuasa. Saya percaya Alkitab berkata ibadah ini jangan diremehkan. Sebab ibadah ini mengandung kuasa. Pujian penyembahan kita mengandung kuasa di dalamnya. Ada atmosfer Tuhan di dalamnya. Sebab ketika persembahan pujian penyembahan naikkan, kuasa Roh Kudus yang memproduksinya di dalam hati kita. Sehingga keluar penyembahan itu. Beda dengan agama. 3 hal kan tentang agama itu saudaraku. Nah sebelum itu saya pastikan kita berjumpa dengan firman yuk. Dan saya berdoa firman yang kita dengar hari ini mengalami sesuatu dalam hati kita, roh kita. Yang kedua, perjumpaan dengan kuasa. Saya mengalami kuasa. Papa mama saya menolak saya. Setahun kemudian saya datang lagi, mereka menerima Yesus. Kakak saya perempuan, adik-adik saya, dan saya sama Joni sudah membaptis mereka semua. Kakak papa, kakak mama itu ada 2. Yang uskup itu tidak mungkin saudaraku. Tapi sebelum meninggal, dulu saya bilang tidak mungkin. Sebelum meninggal berjumpa, Om, boleh saya berdoa? Oh pendeta boleh doa, uskup boleh. Saya berdoa untuk Om saya. Dan apa yang saya doakan? Saya bilang, Om ikut doa saya. Iya pendeta. Dia menerima Yesus sekalipun di rumah sakit. Dan 2 hari kemudian dia meninggal. Tapi di rumah sakit saya menuntun om saya itu, yang uskup itu, terima Yesus. Mengenai dia di rumah Bapak itu bukan urusan saya. Tapi Alkitab berkata lidah mengaku. Dan dia percaya Yesus adalah Tuhan, diselamatkan. Saya cuma modal iman itu saja. Tapi juga anak dari adiknya om saya itu, beberapa orang jadi romo. Suster-suster banyak. Kalau saya sama Joni pulang pasti kumpul. Saya pasti khotbah atau Joni pasti khotbah depan suster-suster atau romo-romo itu. Dan mereka mudah mendengar berita firman. Dan setiap akhir dari doa keluarga kami, keluarga mama di Kota Ruteng atau di Labuan Bajo, kami akhiri selalu tumpang tangan. Dan selalu kami tuntun doa untuk terima Yesus massal. Yang mereka hari ini sebagai romo atau suster. Tapi setiap kali kami pulang, kami ada ibadah keluarga. Bapak Ibu, sebab kebenaran itu akan tetap menyatakan dirinya kebenaran. Dan di mana ada kebenaran, di sana ada kemerdekaan. Puji Tuhan. Keluarga Papa sekarang semua terima Yesus. Di Kota Ruteng itu ada keluarga Papa. Labuan Bajo itu, Flores Barat itu yang paling banyak. Orang Labuan Bajo itu saudara itu banyak keluarga Papa di situ. Saudara, karena saya mengalami kebenaran. Saya saksikan kepada keluarga Papa saya. Saya saksikan kepada, memang akibatnya kami ditolak. Ada keluarga mama sampai tidak mengakui saya dan Joni sebagai anak dari adik mereka. Tapi tetap saya datang ke situ. Tetap kami makan. Di situ juga mereka persilakan makan, duduk sama saudaraku. Tapi tidak mengakui kami sebagai anak dari adik mereka. Saya bilang, enggak apa-apa. Kesaksian Joni kemarin bahwa dia pulang ke Ruteng baru-baru ini. Kedua om kami itu sudah mulai lembut hatinya. Sudah tanya, Jonathan enggak pulang sama-sama lagi untuk doa bersama. Saya percaya kebenaran itu akan tetap bekerja. Dan akan ada waktunya nanti. Lidah mengaku lutut bertelut, Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu, berjumpa dengan kebenaran. Berjumpa dengan kuasa. Yang ketiga, ibadah ini mengandung kuasa. Tapi juga kita perlu berjumpa dengan kasih. Kasih saudara. Saya tidak merencanakan balas dendam kepada Joni. Tapi saya nyatakan kasih kepada dia. Joni akhirnya bertobat. Dan saudara tahu, dia jadi gembala sih. Dia lebih diberkati sekarang ini. Paling tidak dia sudah menikah dang. So 3 anaknya. Luar biasa kan? Kenapa? Karena kebenaran. Boleh enggak orang sepakat di ibadah ini, kebenaran akan dihidupi.
Dan kebenaran yang dihidupi memerdekakan kehidupan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Tidak mau kompromi. Lalu kebenaran karena diizinkan. Memang ada keliru dari Ayub. Hanya dari kata orang. Akhirnya ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu. Baru dia ngakui Tuhan Allah itu. Saya berdoa supaya semua kita mengalami perjumpaan dengan kuasa. Saya berdoa supaya kita mengalami perjumpaan dengan firman. Saya berdoa supaya kita mengalami perjumpaan dengan kasih. Hanya karena perjumpaan dengan kasihlah kami yang Indonesia Timur ini jadi lembut hatinya. Nah, akhirnya berubah kepercayaannya. Meninggalkan adat istiadatnya. Hanya karena perjumpaan dengan firmanlah hari ini orang bisa berbicara seperti ini Bapak Ibu. Kalau lihat dari latar belakang suku, lihat latar belakang etnis, lihat latar belakang budaya, tidak mungkin orang begini. Tapi karena perjumpaan dengan firman, perjumpaan dengan kuasa, perjumpaan dengan kasih, seseorang bisa berubah. Karena perjumpaan. Agama tidak. 3 jenis agama itu kan. Yang pertama traditional church. Berjalan seperti biasanya. Saudara tahu dulu saya putra altar. Yang selalu mendampingi Om Uskup itu saudaraku di katedral terbesar di kota Ruteng. Saudaraku dampingi terus selama saya sekolah di seminari. Saya tidak lihat kebenaran di situ. Yang ada adalah tradisional. Berjalan seperti biasanya dari hari Minggu ke hari Minggu. Seperti itu terus. Hanya yang berubah 2 suku Ragong berapa, 2 suku Ragong berapa. Demikian juga penyampaikan. Hanya karena filsafat. Apa filsafat? Kebenaran hasil spekulasi. Itu filsafat. Kebenaran tidak. Kebenaran is kebenaran. Bukan karena spekulasi. Apa yang terjadi? Perjalanan saya seperti alim gitu saudaraku. Maka ketika pertama masuk SMA Islam, Al-Ma'arif. SMA Al-Ma'arif Bima, kota Bima. Alim banget saudaraku. Dan akhirnya berjalan sekolah itu selama 3 tahun. Jadi santri yang soleh, santri yang taat, santri yang berprestasi. Mau dijadikan mantu oleh yang punya pesantren. Lari malam-malam, kok masuk Hindu saudara. Tapi ijazah SMA saya, ijazah pesantren. SMA Al-Ma'arif. Masih ada sampai hari ini. Kenapa saya tidak robek ijazah itu? Kesaksian kasihan. Kesaksian. SMA Al-Ma'arif. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kebenaran itu memerdekakan. Kebenaran itu menyembuhkan. Kemarin ada acara di Manado sebelum saya ke sini. Hadir KKR-nya Pak Gilbert Lumindong. 5 tahun yang lalu, saya melayani di sebuah gereja GBI di daerah Minut, Kabupaten Minahasa Utara. Saya lupa nama gereja itu. Tahu-tahu ada jemaat pengerja di gereja itu, mereka bergumul untuk kandungan istrinya pengerja itu. Pak Alfred namanya. Saya lupa nama istrinya kemarin itu. Istrinya Pak Alfred itu 5 tahun yang lalu ketika selesai khotbah, tiba-tiba saya mau mendoakan orang, tapi dia maju katanya. Saya maju Kak Jo dengan suami saya Alfred. Lalu saya berkata, Papa ayo maju ke depan, minta Kak Jo doain kandungan. Saya lupa peristiwa itu. Datang KKR kemarin, hari pertama di Mega Masjid saudaraku, dia datang. Shalom Kak Jo, saya enggak tahu kan. Saya bilang, Ibu siapa ya? Lalu suaminya, saya Alfred Kak Jo dari GBI yang di Minut itu. Nah, sekarang istri saya sejak didoain kandungan istri saya diberkati. Sekarang kita orang punya anak 2. Mereka udah nikah 4 tahun 7 bulan. 5 tahun yang lalu itu saya doain. Mereka udah nikah 4 tahun. Tapi tidak punya. Ketika doain Tuhan berkat. Di mana ada kebenaran, berkat itu mengikuti. Percayalah saudara. Berkat yang berhasil karena kong kali kong itu tidak kekal. Dan tidak dinikmati dengan damai sejahtera. Tapi kalau berkat karena kebenaran membawa damai sejahtera dan bisa dinikmati. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Mari kita menerima kebenaran hari ini. Even kita punya pergumulan masing-masing. Dan nanti kita doa bersama.
Pergumulan apa yang kita gumuli? Kebenaran akan memerdekakannya. Kebenaran membuka jalan baru. Saya ngalami di hadapan Tuhan Allah. Dan saya bersaksi di hadapan Bapak Ibu. Saya ngalami di Manado. Saya ngalami di Kota Mobagu. Saya ngalami di Gorontalo. Dan sekarang saya menerima hasil kebenaran yang saya hidupi. Demi kemuliaan nama Tuhan. Apa yang terjadi pada Ayub? Diizinkan. Diizinkan. Lalu apa yang terjadi? Ayub akhirnya mengaku dari kata orang. Apa yang terjadi pada Sadrak, Mesak, dan Abednego? Bukan teori, tapi itu fakta. Bapak bisa baca nanti dalam kitab Daniel itu. Bapak Ibu, akhirnya kebenaran itu menyelamatkan mereka. Kebenaran itu membela mereka. Kebenaran itu memihak pada mereka. Saya tahu ada di antara kita mungkin dituduh. Saya tahu di antara kita mungkin ya diperkarakan sesuatu hal. Tapi kita tidak melakukannya. Tunggu tanggal mainnya. Kebenaran akan membela orang yang menghidupi kebenaran. Kita berdoa. Para leaders, saya mau berdoa jemaat. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega, oh God. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all. The
Mari buka kedua tangan kita. Musik. Saya rasakan lawatan Roh Kudus. Kita nikmati ya Bapak Ibu. Kita nikmati. Yang sakit tulang kau sembuhkan hari ini. Yang pinggangnya nyeri hari ini disembuhkan, dipulihkan. Yang lututnya sakit disembuhkan. Tuhan Yesus, apa saja hasil diagnosa dokter, Engkau Tuhan yang sanggup mengubah hasil diagnosa itu. Dan pulih saat ini. Kami sepakat di ibadah raya ini. Kami sepakat sehati kami sekarang ini. Percaya kebenaran itu mengandung kuasa. Kuasa kebenaran itu menyembuhkan. Kuasa kebenaran itu memerdekakan. Kuasa kebenaran memulihkan. Kuasa kebenaran membebaskan. Memberkati kami Tuhan Yesus. Mari kita nikmati sejenak. Nikmati sejenak. Nikmati. Nikmati sejenak. Yes Lord. Nikmati sejenak. Oh radabata syadaba. Nikmati, nikmati. Masih ada waktu Bapak Ibu. Minta izin kepada para pemimpin saya di sini. Nikmati, nikmati. Nikmati Tuhan. Bapak Ibu nikmati kebenaran. Nikmati Tuhan saat ini. Tuhan ada di sini, kebenaran itu ada di sini. Nikmati Tuhan, nikmati. Oh Lord. Rock Makassar, nikmati Tuhan. Banyak pengajaran yang kita terima sekarang, nikmati. Kebenaran pengajaran itu kita nikmati sekarang. Memerdekakan kita. Memulihkan keadaan kita. Oh radabata syakada. Tuhan Yesus, kami mau menerima kebenaran itu. Kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang menyembuhkan. Kebenaran yang melepaskan kami. Kebenaran yang membebaskan kami. Tuhan Yesus, tolong jemaat ini. Tolong Makassar Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar umat ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Umat ini mengalami kuasa. Umat ini mengalami firman-Mu. Umat ini mengalami kasih-Mu ya Tuhan. Tahun-tahun yang hilang dikembalikan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh radabasyakada. Kiapatasyikida. Terima
kasih, buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidup. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidup. Angkat tangan kanan kita, katakan terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Oh Tuhan, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, yes Lord, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Tahun depan ini tahun promosi bagimu. Tidak ada jalan buntu, sebab Dia membuka jalan. Engkau akan mengenal kebenaran dan engkau akan memperkenalkan kebenaran itu. Saudara-saudaramu akan mengikuti jejakmu, mencari wajah Tuhan. Dan engkau akan disebut yang membawa kebenaran itu. Tuhan menyertai engkau dan saya. Tuhan melindungi engkau dan saya. Tuhan menginari engkau dengan wajahnya. Dan Tuhan membuka jalan bagimu dan bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulih keadaanmu. Hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Hati anak-anak kembali kepada Bapa. Karena kebenaran itu diberkati engkau dan saya. Pulih kesehatanmu hari ini. Tahun-tahun yang hilang dari usahamu dikembalikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dia tidak pernah berhutang kepada umat yang percaya kepadanya. Sebab Dia adalah kebenaran. Ya dan amin. Tuhan Raja semesta. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saksikan Rock News.
Ada pengumuman tambahan? Tes. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada kendala teknis mungkin di media. Oke, bagi Bapak Ibu yang mau membawa korban persembahan, di depan pintu keluar di sana ada, saya istilahkan peti ya, lebih besar. Jadi biar mempersembahkan juga lebih besar gitu ya. Bisa juga melalui QRIS online, dari semua bank bisa. Silakan nanti Bapak Ibu bisa bawa ke sana. Kemudian kami berterima kasih buat pelayanan dari Bapak Jonathan Anton, sangat memberkati. Alhamdulillah ya Pak ya. Oke, kemudian satu lagi untuk Rockman. Rockman! Wah. Ya, untuk Rockman kita ada kegiatan tanggal 15, Pendeta Martinus Liur yang di Toraja kemarin melayani, itu akan transit di Makassar dan kita ambil waktunya. Kita minta beliau untuk menyisihkan waktu, akan melayani kita. Diharapkan bagi bapak-bapak untuk mendaftarkan dirinya masing-masing, karena kita perlu prepare tempat dan lain-lain, berhubungan juga dengan biaya tentunya ya Pak Harli ya. Kemudian setelah Pak Martinus itu tanggal 15, minggu berikutnya Bapak Ishak Tulus itu direncanakan akan melayani kita juga couple, suami istri. Gitu. Jadi itu juga nanti dibuka pendaftaran melalui grup WA. Diharapkan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendaftar dan kita bisa mengatur tempat untuk acara tersebut. Itu saja penyampaian dari kami. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada praise worship dan Bapak Hans yang akan memberkati kita siang hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita diberkati pagi ini, amin. Mari bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Dancing my soul, my Savior come to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Hallelujah, dancing my soul, dancing my soul, my Savior come to thee. Hallelujah, how great thou art, how great thou art. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, kami memuji nama-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Kembalilah di dalam hidupmu, kembalilah di dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Dan kembalilah dengan kebenaran yang saudara dengar hari ini. Karena kebenaran itu yang memerdekakan hidupmu. Kebenaran itu yang menyembuhkan hidupmu. Kebenaran itu menyatakan kehendak Allah di dalam kehidupanmu.
Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Keluargamu diberkati oleh Tuhan. Pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Usaha bisnismu diberkati oleh Tuhan. Keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan jadikan berhasil. Biarlah berkat Tuhan ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari.